Saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma Namo Buddhaya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna Buddha Dhamma Sangha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feren Tansil dari Universitas Bangka Belitung, jurusan Akuntansi semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep masyarakat umat Buddha dalam kerukunan hidup beragama. Baiklah, pada bagian yang pertama mengenai konsep masyarakat Buddha dan sikap kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari nilai dan norma agama Buddha. Mengenai konsep masyarakat Buddha, dari sudut pandang kelembagaan, masyarakat Buddhis terdiri atas dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok masyarakat keviaraan yang terdiri dari biku ataupun bisa kita sebut dengan biksu. Itu adalah para rohaniawan agama Buddha pria yang hidup menjalankan dhamma. Mereka tidak berumah tangga dan mendedikasikan hidupnya untuk menjadi petapa. Ada juga bikuni atau biksuni adalah para rohaniawan agama Buddha wanita yang hidup menjalankan dhamma. Mereka juga tidak berumah tangga serta mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang petapa. Ada juga kelompok masyarakat awam, yaitu upasaka, adalah umat Buddha laki-laki yang hidup berumah tangga dan berkecimpung langsung dalam aktivitas kehidupan masyarakat secara umum. Selain itu, ada juga upasika adalah umat Buddha perempuan yang hidup berumah tangga dan berkecimpung langsung dalam aktivitas kehidupan masyarakat secara umum. Serta ada pandita adalah umat Buddha laki-laki ataupun perempuan yang hidup berumah tangga dan secara spiritual berkecimpung langsung dalam aktivitas keagamaan serta menjadi pelayan umat Buddha. Pada slide ini kita akan melihat masyarakat Buddhis. Di gambar A itu adalah gambar biku, di gambar B adalah gambar bikuni, di gambar C ada upasaka dan upasika, dan di gambar D ada pandita. 2. Konsep membangun sikap kerukunan bagi umat Buddha. Kerukunan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rukun, yang berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Jadi kerukunan adalah perilaku hidup rukun, yakni hidup yang baik dan damai, bersahabat, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat pada nilai-nilai kehidupan yang baik. Untuk membangun sikap kerukunan bagi umat Buddha itu bisa dilakukan dengan cara mengendalikan ucapan, pikiran, dan juga perbuatan kita. Selain itu, untuk membangun kehidupan yang harmonis, kita harus melandasinya dengan sikap toleransi. Toleransi ini dapat mencangkup berbagai hal, seperti memahami perbedaan keyakinan di antara kita sebagai bangsa majemuk, tidak mengukur kepercayaan orang lain dengan kepercayaan kita sendiri, tidak mudah tersinggung dalam pergaulan hidup, mampu menata hati dan pikiran untuk tidak iri, tidak membenci dan tidak memaki orang lain, serta tidak mencurigai kegiatan ritual orang lain yang tidak sama dengan keyakinan kita. Selain membangun kehidupan yang harmonis di antara umat beragama, kita juga harus meningkatkan kualitas kehidupan beragama kita. Pembangunan agama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Hal tersebut harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Adanya kesadaran terhadap realitas kemajemukan sosial yang mengandung dimensi harmonis, tegang rasa, dan juga toleran. Yang ketiga ada konsep mengenai kerukunan antar umat beragama. Ada banyak agama di dunia ini. Perbedaan agama yang dianut pada dasarnya tidak menghalangi hubungan akrab antar umat baik secara pribadi, keluarga, maupun kelompok.
Kerukunan hidup beragama itu sendiri adalah suatu kondisi di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan itu sendiri dapat dicapai apabila setiap golongan agama mempunyai prinsip setuju dalam perbedaan, yang artinya orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan penuh aspirasi, keyakinan, dan pola hidupnya menerima orang lain dengan kebebasan menganut keyakinannya sendiri. Di bagian yang kedua ada alasan diperlukan pemahaman konsep masyarakat Buddha dan konstruksi sikap kerukunan antar umat beragama. Pertama, ada peran penting Sangha dalam masyarakat Buddha. Sangha sebagai pemegang ajaran mengambil peran utama dalam melestarikan ajaran Buddha dengan mempelajari dan menjaga kemurnian ajaran Sang Buddha. Seorang anggota Sangha mendedikasikan hidupnya untuk menjaga winaya dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha di kehidupan nyata. Selain itu, peran penting Sangha berikutnya itu adalah mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai ajaran Buddha ke komunitas umat Buddha. Yang kedua, ada peran penting umat dalam masyarakat Buddha. Salah satu peran yang dimainkan oleh umat Buddha adalah dengan memberikan dukungan materi kepada Sangha. Peran umat awam juga ikut berkembang ke arah yang lebih terorganisasi seperti komunitas ataupun organisasi yang berbasis Buddhis melalui suatu kegiatan bakti sosial, kegiatan pelestarian lingkungan, dan kegiatan yang lainnya. Selain itu, kita sebagai umat awam diharapkan untuk bisa bersikap sesuai perannya di dalam masyarakat Buddha dengan selalu mendengarkan nasihat dari anggota Sangha dan memperlakukan mereka dengan baik serta mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan tekun. Dan yang ketiga, adanya pentingnya kerukunan antar umat beragama. Kerukunan dan toleransi yang dibangun dalam berkehidupan masyarakat Buddha sebagai warga negara sebenarnya telah menjadi nafas ajaran Buddha yang berlandaskan cinta kasih dan kasih sayang. Dalam membangun konstruksi kerukunan hidup beragama, perlu diawali dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Sang Buddha juga telah memberikan pemecahan mengenai cara untuk membina kerukunan, yaitu contohnya kepada suku Fajis. Sang Buddha telah memberikan nasihat bagaimana pentingnya kerukunan untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan bahagia. Di bagian ketiga, mengenai tentang menggali sumber historis, hakikat, dan pemikiran masyarakat Buddha dan konstruksi sikap kerukunan antar umat beragama. Ada salah satu kisah bagaimana umat Buddha itu dalam menjaga kerukunan, yaitu adalah pada masa pemerintahan Maharaja Asoka Wardana, yaitu dipahatkan dalam sebuah batu prasasti Kalinggan nomor 22 pada abad ketiga sebelum Masehi, yang berisikan tentang janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa dasar dan alasan yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya kita hormati berdasarkan atas alasan dan dasar yang kuat pula. Oleh karena itu, kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mau mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Pada bagian keempat, itu adalah tentang membangun argumen tentang dinamika, tantangan, hakikat, dan pemikiran masyarakat Buddha dan konstruksi sikap kerukunan antar umat beragama. Praktik keagamaan sendiri itu selalu memunculkan dua wajah ganda, yakni sebagai kekuatan integrasi sekaligus sebagai kekuatan disintegrasi. Agama mampu mempersatukan dan menciptakan ikatan bagi sekelompok masyarakat, namun juga bisa menciptakan pemisahan dari kelompok lain. Simbol-simbol agama bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik dan hal-hal lain di luar agama. Ekspresi keagamaan keliru merupakan masalah fanatisme yang memonopoli dan
dan memutlakan kebenaran sendiri, merendahkan pihak lain, bahkan memandangnya sebagai musuh. Yang perlu kita sadari itu adalah bahwa manusia tengik dan tengil itu ada di kelompok agama, di dalam etnis, ras, suku manapun. Kita harus bijak membedakan kalau ada satu orang atau satu kelompok orang yang jahat, itu tidak berarti seluruh orang ataupun kelompok itu jahat pula. Dan di bagian yang terakhir adalah tentang pemikiran masyarakat Buddha dan konstruksi sikap kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia itu sejak dahulu sampai sekarang dikenal sebagai bangsa yang religius dan memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat kuat. Kehidupan umat beragama Indonesia itu tidak dipungkiri, sering terjadinya ketegangan, hambatan, dan juga gejolak-gejolak. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dapat terwujud antar umat beragama apabila kita saling hidup rukun dan damai. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki landasan yang kuat untuk membina kerukunan hidup umat beragama, baik yang bersifat filosofis dan pragmatis, yakni berasal dari nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Kerukunan itu harus menjadi fondasi yang harus dengan kokoh dibangun oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Buddhis sendiri. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.